Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel, kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun, tidak ada waktu yang pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara ini. Namun, Allah sudah mengabarkan tentang tanda-tandanya. Sebelum kiamat, umat akan melakoni fase yang disebut akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya, penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kini. Lantas, apakah penyakit itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pencinta ulama channel, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu jumlah umat Islam sangatlah banyak. Namun, dua penyakit ini membuat lemah dan tidak berdaya. 1. Cinta dunia. Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi kita untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhirat. Padahal, sejatinya hidup di dunia ini hanya persinggahan saja. Namun, karena sikap ini membuat seseorang lupa mengumpulkan amal sebagai bekal untuk di akhiratnya. Dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan, mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Rasulullah SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu? Hai Rasulullah. Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Lihatlah saat ini, berapa banyak orang-orang yang tersangkut korupsi, berapa banyak orang yang menjual narkoba dan ekstasi dan masuk kantor polisi. Apa yang mereka kejar sebenarnya? Ya, uang, kekayaan, kekuasaan. Tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Dosa merupakan urusan pribadi dan tanggung jawabku sendiri. Jawaban ini mungkin saja pernah terdengar saat ada orang lain yang menasihati. Mereka tidak pernah sadar bahwa jahanam begitu sangat pedih. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37. Takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun, pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman. Mereka menyadari kurangnya amal sehingga tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kematian. Hingar-bingar dunia membuat mereka terperdaya sehingga melupakan kematian. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259, Hasan kata Syekh Al-Albani. Dengan mengingat kematian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Bagaimana kondisi umat saat ini? Kematian menjadi hal yang sangat ditakuti. Lihat saja, hanya segelintir orang Islam yang berani mati di Palestina, Suriah, dan negeri Islam yang tertindas lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepastian surga untuk para syuhada yang membela agamanya. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai dua penyakit yang akan menghinggapi umat muslim sebelum hari kiamat tiba. Penyakit itu tidak ada obatnya, kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf. Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.